Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Halo, apa kabar dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Purnamasari bisa kembali menjumpai Anda di program Tabalong Berbudaya. Pemirsa, di episode kali ini saya sekarang berada di Masjid Sabilal Mutakin, di mana sekarang saya sudah bersama dengan tokoh masyarakat Desa Bangkiling, Kecamatan Banualawas di sini, yaitu Bapak dengan Bapak siapa, Pak? Anang Yamani. Bapak Anang Yamani. Dan juga Bapak Abdullah Syahid. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak, dengan tokoh masyarakat ya Pak ya, yang ada di Desa Bangkiling. Pemirsa Tabalong Berbudaya, hari ini kita akan membahas mengenai makan batalam Bakipas Pangeran. Nah ini Pak, mungkin masyarakat Tabalong khususnya belum begitu mengetahui dalam apa itu makan batalam Bakipas Pangeran. Bisa dijelasin Pak? Ya. Di sini perlu kami jelaskan sedikit dalam pengertian makan batalam. Makan batalam ini adalah makan bersama-sama masyarakat, baik masyarakat awam atau masyarakat pejabat, semuanya itu sama-sama makan bersama talam. Dalam satu talam itu bisa diisi dengan 6 orang, 5 orang, 7 orang, sampai 10 orang. Itu sama-sama makan. Di sini budaya makan batalam setiap tahun itu diadakan di pertengahan bulan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Adapun tahun 2020 ini tepatnya pada hari Sabtu kemarin tanggal 31 Oktober. Tapi kami mengadakan makan batalam di masjid ini. Kenapa diadakan setiap tahun di sini? Tidak semeriah tahun-tahun yang kemarin. Jadi kami mengadakan peringatan Maulid makan batalam di masjid ini hanya sekedar menunaikan hajat masyarakat, keinginan masyarakat. Kenapa? Karena di musim 2020 ini kita masa pandemi. Kita masih dilanda pandemi ya, COVID-19 masa pandemi wabah corona. Oleh karena itu kita menghargai anjuran daripada pemerintah atau himbauan pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan pemerintah. Pak, kalau untuk makan batalam Bakipas ini awal mulanya memang ada sejak awal dari daerah ini ya Pak ya? Ya. Itu bisa diceritain Pak, itu gimana sejarahnya dulu bisa ada makan batalam itu Pak di sini? Tradisi itu bisa ada di sini. Nah, di sini kami mengambil contoh dari Desa Bangkiling Raya. Setelah tahun 1994, lalu masyarakat membentuk peringatan Maulid untuk makan batalam bersama-sama Pangeran Bakipas. Jadi mulai tahun 1994, dari situlah sampai sekarang ini tahun 2020, barangkali 26 tahun sudah ya. 26 tahun sudah berjalan. Tradisi itu ya Pak ya? Ya, tradisi ini. Kenapa jadi kami mengadakan makan batalam? Karena warga-warga atau keluarga-keluarga yang jauh dari desa sini, baik yang ada di Palangkaraya, Kapuas, Banjarmasin, Samarinda, dia berharap, katanya, kalau ingin mengadakan makan batalam, jauh-jauh hari tolong berikan kabar kepada kami, sehingga kami datang. Bisa turut hadir juga gitu ya Pak juga. ya. Tapi berbicara masalah tujuan dari makan batalam itu sendiri apa nih Pak, bisa dijelasin? Dikasih tahu ke masyarakat. Tujuan untuk makan batalam itu yang pertama untuk mengeratkan hubungan tali silaturahmi dari orang yang jauh, yang warga-warga yang antar dekat, masyarakat lah pada intinya begitu ya Pak yang ya. pertama. Yang kedua, untuk tradisi makan batalam ini, makannya itu dalam kebersamaan. Jadi dalam makan batalam itu, karena satu talam itu bisa diisi dengan orang 5 orang, 6 orang, 7 orang, sehingga sama-sama lah makan, baik ada pejabat, ada rakyat biasa. Iya, menanamkan kebersamaan kekeluargaannya lagi ya Pak ya. Kalau dari kenapa jadi bisa dinamai itu makan batalam Bakipas Pangeran itu alasannya apa tuh Pak? Ada ceritanya begitu? Nah, di sini menurut pendapat kita makan batalam ini karena ada Bakipas di sini. Dulu karena belum ada listrik lah kami mengadakan makan batalam ini, belum ada. Zaman dulu ya Pak ya? Ya, lalu
disediakan kipas sambil makan batalam sudah dikipasi. Jadi itulah, jadi sampai sekarang bisa kami terus budayakan makan batalam itu sambil berkipas, karena yang menghadiri ini ada pangeran, ada pejabat, ada bupati, ada camat, ada kepala desa, semuanya intas itu bisa kami hadirkan. Masih. Seperti itu. Lalu apa saja Pak isi dari makan batalam itu, menu yang dihidangkan di situ? Nah, satu talam itu menu yang kami hidangkan itu adalah seperti bebek, ayam kampung. Bebek itu bebek bakar, sebelah dibakar, kemudian dibumbui dengan bumbu sate. Kemudian ayam juga dibumbui dengan bumbu sate dibakar. Kemudian ada yang satu belahnya itu di sup kampung, jadi bahasa kita sup kampung. Lalu ada lagi bilurnya seperti atinya itu dicampur dengan mie. Jadi satu menunya itu satu bebek, satu ayam, kemudian hatinya, perutnya, mie-nya itu jadi 3 sampai 4 nah itulah menu-menunya yang kami sediakan dalam satu talam itu ya Pak ya. Dan ini biasanya ditujukan untuk siapa saja nih Pak, dan pihak-pihak yang terlibat siapa aja untuk menyediakan itu? Ya, siapa yang mau? Siapa yang mau? Ya, di situ biasanya dari masyarakat di sini, masyarakat setempat ini, kemudian dibantu secara sukarela begitu ya Pak ya? Sukarela. Tapi kami jauh-jauh hari itu sudah berupaya untuk mengadakan peringatan Maulid makan batalam ini. Lalu jauh-jauh hari berikan kabar, kata masyarakat berikan kabar kalau mau mengadakan makan batalam peringatan Maulid itu, sehingga kita itu jauh-jauh hari itu menabung. Nah, kemudian dari pemerintah juga ada yang memberikan bantuan. Kemudian daerah aparat desa ada juga memberikan bantuan. Nah, itu banyak yang kami kumpulkan. Persiapannya memang sudah dari jauh-jauh hari ya Pak ya, sebelum Maulid itu tiba begitu ya Pak ya? Ya. Baik. Pak, kalau keunikan dari makan batalam Bagipas Pangeran itu apa nih Pak? Bisa diceritain ke masyarakat? Nah, di sini keunikan makan batalam bersama-sama itu untuk menanamkan hati masyarakat agar supaya masyarakat itu kebersamaan itu sangat tinggi. Jadi satu untuk saling bantu membantu, saling tolong memberikan kepedulian ya Pak ya. Kepedulian. Jadi yang kaya membantu kepada yang miskin membantu tenaganya terhadap kaya. Jadi sama-sama untuk bertolongan. Itu tujuan kita. Kalau kurang lebih berarti nilai moralnya yang ingin disampaikan yang seperti itu ya Pak ya, nilai kebersamaan, kepedulian masyarakat, lebih pekat satu sama lain, apalagi kita bertetangga begitu ya Pak ya. Saling bantu-membantu, kaya membantu yang miskin begitu ya Pak ya, saling mengingatkan begitu ya Pak ya. Makan batalam Bagipas Pangeran ini mungkin di zaman sekarang ini mulai dilupakan atau mungkin ada yang belum tahu begitu ya Pak ya, anak zaman sekarang ini perlu lagi kah dilestarikan? Kalau misalkan ini perlu, bagaimana nih Pak caranya agar bisa kita semua tahu begitu, ini tradisi ini terus ada sampai nanti generasi anak cucu kita. Ya perlu, makan batalam ini perlu kita teruskan sampai terusnya. Jadi kita budayakan, setelah kita itu tiada, barangkali anak-anak yang penerus kita itu yang meneruskannya untuk makan batalam ini. Jadi nilai-nilai daripada makan batalam itu sangat banyak untuk menjadikan syiar agama Allah. Ya, di situ untuk kebersamaan, untuk ketakwaan, untuk bantu-membantu, tolong-menolong, disitulah sumbernya. Jadi bisa setelah Maulid itu bisa diisi dengan tausiah-tausiah yang disampaikan oleh para habaib, para guru ustadz yang dari luar kami undang itu. Nah, disitulah dia itu menyampaikan, mensyiarkan agama Allah. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ya.
Sekarang saya mau ke Bapak Abdul Syahid ya Pak ya. Iya, ya. Pak Abdul Syahid ini makan batalam bagi Kipas Pangeran ini tradisinya sejak zaman dulu itu menu yang dihidangkan tadi kan ada beberapa menu begitu ya Iya, Pak ya. iya. Yang sejak dulu ada itu menu apa saja hingga sekarang begitu. Apakah ada perubahan menu atau sama saja dari dulu hingga sekarang begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, masalah menu memang ada perubahan. Yang pertama dulu menunya adalah sama-sama satu ayam, cuma masaknya beda. Masaknya satu masak abang, masak cara merah. masaknya yang lain-lain ya Pak ya. bedanya, Yang kedua itik panggang, yang ketiga sop, yang keempat mie. Karena kami melihat animo masyarakat itu tertuju ketika makan batalam itu tertuju kepada itik yang panggang itu kadang-kadang satalam itu sampai 4 orang 5 orang tertuju tangan ini ke itik yang panggang ini Bu. Jadi kami merasa berarti animo masyarakat ini terhadap itik ini sangat luar biasa. Artinya selera masyarakat itu hampir sebenarnya ketujuh lawan itik panggang. Jadi biar nggak mubazir ya Pak ya. Ya, jadi yang mana yang paling karena banyak melihat itu disukai. kami rubah Bu, masakannya. Tahun berikutnya, kalau tahun itu kalau lagi dirubah, jadi tahun berikutnya kami ambil inisiatif supaya kada menjangkau lagi makanan yang lain. Makannya yang mau panggang ini 2 kami andaki. Di Itu talam perubahan 2 itu yang mau sejak panggang. berapa tahun yang lalu itu Pak? Mungkin sejak dilaksanakan itu setelah mungkin 4 tahun. 4 tahun belakangan 4 ya tahun Pak belakangan. Sampai seterusnya tetap menu yang ada setelah dirubah itu kada berubah lagi karena kelihatannya sudah pas Wah. Sudah pas ya Pak ya. Iya. Mendapat peminat yang banyak di hati masyarakat begitu ya Pak ya. Kalau untuk lokasinya ini apakah dilakukan di rumah-rumah warga atau memang dikhususkan di lokasi satu titik tertentu begitu Pak untuk penyelenggaraannya? Maksudnya perubahan itu kah? Enggak, pelaksanaan makan batalam bagi Kipas ini biasanya dari dulu hingga saat ini dilakukan di lokasi mana, di rumah-rumah warga kah atau disediakan khusus tempat begitu atau bagaimana begitu Pak? Kami sediakan khusus tempat yaitu di masjid karena kalau di rumah gue kada mampu menampung. Tapi kalau yang sejak dulu itu sejarahnya bagaimana nih Pak? Mulai awal pelaksanaan itu makannya selalu di satu titik yaitu di masjid. Oh, memang difokuskan di masjid ya Pak di ya? masjid. Dan itu di masjid sini ya Pak ya? Ya, tapi di rumah-rumah itu para undangan itu sebelum masuk ke masjid ini disuruh mampir dulu di rumah makan biasa, jadi baru ke masjid. Baru ke masjid ya Pak ya? Baru ke masjid. Berarti ada 2 lokasi bisa dituju ya Pak ya? Bisa di rumah, bisa tapi di kalau rumah. untuk yang lebih besar lagi di masjid bersama-sama begitu ya Pak ya? Kalau di rumah tuh misalnya tamu-tamu pribadi ke rumah dulu, jadi habis makan di rumah baru ke masjid. Oh begitu ya Pak ya? Jadi di masjid makan bersamanya itu acara intinya di masjid. Biasanya nih Pak yang saat acara makan batalam bagi Kipas Pangeran itu yang hadir ini sekitar berapa nih Pak? Banyak sekali ya Pak ya? Kalau yang hadir itu hampir kadang-kadang lebih 1.000. Ada yang pernah hampir 2.000-an orang hadir. Hampir 2.000-an. Tahun 2000. Tahun 2010. 2010. Dan itu mencapai hampir 2.000 tamu undangan tamu undangan. yang Dan datang ya Pak ya. talam yang kami sediakan tuh semalam lebih dari 400 talam. Dan ini yang masak-masaknya yang menghidangkan ini siapa aja nih Pak yang terlibat? Yang menghidangkan talam ini adalah seluruh masyarakat yang utamanya di Desa Bangkileng ini. Utamanya warga di Desa Bangkileng ya Pak ya? Kalau untuk bahan-bahannya itu biasanya selain didapat dari bantuan pemerintah juga ada didapatkan dari mana lagi Pak? Selain daripada bantuan pemerintah, daripada para masyarakat, selain daripada pemerintah semuanya dari masyarakat. Dari masyarakat ya Pak ya? Masyarakat dari sekitar. hasil budidaya masyarakat ya Pak ya? Yang dilakukan tadi seperti Bapak bilang jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Maulid tiba begitu ya Pak ya? Persiapannya itu berapa lama tuh Pak biasanya? Persiapannya sampai 6 bulan sebelum hari H. 6 bulan sebelum hari H Maulid itu datang ya Pak ya? Itu biasanya yang tradisi kebiasaan warga sini yang dilakukan apa aja tuh Pak persiapannya? Persiapannya itu yaitu
Pertama menukar bibit ternak. Bibit ternak ya Pak ya. Jadi Bibit ternak apa aja itu Pak? ternak ayam, ternak itik itu Itik, yang utama. ayam. Itu yang dilakukan sebelum 6 bulan sebelum hari H ya Pak ya. Supaya hari H itu sudah siap disembelih. Artinya ayam itu sudah besar, itik sudah besar. Oke, berarti ini persiapannya lumayan panjang ya Pak ya. Panjang. Dan ini melibatkan masyarakat banyak yang khususnya warga di sini ya Pak ya. Hampir 80% masyarakat sudah bersedia. Cuma ada yang hari H-nya atau waktu sebelum 3 hari sebelum hari H itu mencari ke pasar membeli bahan-bahannya itu. Apa-apa yang misalnya belum ada ya Pak ya, kekurangan ayam yang lain. ya. Oke, untuk menambah kekurangan ya Pak ya. Menambah kekurangan. Kalau untuk hadirin tamu undangan tadi kan mencapai 2.000-an lebih ya Pak ya. Itu hadir dari mana aja tuh Pak? Selain mungkin khusus dari warga sini, ada dari mana saja tuh Pak yang datang? Dari desa sekitar. Dari desa tetangga ya Pak ya? Dari desa tetangga. Paling jauh itu biasanya dari mana tuh Pak? Yang pernah tahun 2010 itu semua kecamatan kami undang. Semua kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong kami undang. Pak, ini makan batalam Bakipas ini merupakan tradisi atau adat kebiasaan yang sudah sejak dulu ada di desa ini ya Pak ya, yang hingga saat ini masih terus dan akan tetap dilakukan ya Pak ya. Harapannya selaku tokoh masyarakat yang desa warga Bangkileng ini apa nih Pak? Harapannya semoga pelaksanaan makan batalam Bakipas Pangeran ini selalu lestari sampai akhir zaman. Dan kami harapkan keterlibatan semua masyarakat dan juga seluruh dari pemerintah, kami harapkan juga keterlibatannya lebih dalam lagi. Agar ini bisa terus diingat dan dilestarikan oleh warga dan anak cucu sehingga kita ya, kenang-kenangannya itu seluruh masyarakat ini, anak cucu itu selalu mengingat ini sejarah yang sangat punya arti yang sangat dalam. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya memberikan informasinya. Semoga ini bisa menjadi informasi dan bisa menjadi pengetahuan baru, khususnya anak-anak milenial yang zaman sekarang mungkin belum tahu apa itu makan batalam Bakipas Pangeran. Nah pemirsa, itu tadi makan batalam Bakipas Pangeran. Semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan sampai jumpa di Tabalong Berbudaya di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.